Kita lanjut apa udah? Nah, makanya kalau semakin banyak akses masuk ke daerah kita, semakin ancak negeri kita. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Padukuan Channel. Kali ini Padukuan Channel mengupload video terkait silaturahmi calon Bupati Dharmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan untuk melanjutkan masa kepemimpinannya atau 2 periode masa kepemimpinannya Bupati Dharmasraya dengan mencoblos nomor 2 pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Sebelum kita lanjutkan video berikut, silakan di like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Sultan Rizka 2 periode, coblos nomor 2. Di saru dan sana ilia jamude dan jauh lah datang dan dakek lah tiba. Alhamdulillah hari kini kita bisa berkumpul di rumah dan sebuah nangkul. Tentu ada uji jemu kasih, ada niat nanti kilang-kilang di mata takana di hati nak disampaikan oleh beliau Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Jadi pada hari kini kalau mungkin kau bisiklah semua kedengaran di bawah semua kelampauan setantangan. InsyaAllah 9 Desember yang akan datang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya secara serentak. Untuk itu beliau Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan di jalan Jawa nangka ditampuh beban barek nangka dijujung tentu perlu dikunjungi dun sana karib kerabat andai tolan, apalagi kalau kita mencalik rentang sejarah yang ada antara Kota Besar dan Padukuan. Mungkin batali dak putih barang dak patah termasuk lari siek. Masyaallah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini mama masyarakat yang menghormati, pertama mau menyampaikan terima kasih banyak kepada kita yang hadir, bahwasanya pertemuan itu adalah pertemuan silaturahim dan ingin menyampaikan beberapa hal penting yang ingin disampaikan dengan kemajuan daerah kita dan apa yang akan kita lanjutkan untuk pembangunan selanjutnya. Nah, alhamdulillah kini Dharmasraya telah masuk umurnya 60 tahun. 60 tahun di waktu tahun 2016 ambo jadi bupati. Dharmasraya rankingnya nomor 16 dari 9 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Kini alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita nomor 1 di tingkat provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, dulu nomor 264 dari 5 oleh kabupaten kota se-Indonesia. Alhamdulillah kini kita nomor 10 besar di tingkat nasional pada saat ini. Berarti kemajuan daerah kita semakin baik dan tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa membangun Dharmasraya secara baik. Kini yang mau jolekan bahasa kita dulu lah, dari bahasa Indonesia dulu lah. Nah, aku bahasa Indonesia aku payah lo menjolek. Nah, Dharmasraya itu setiap tahun PT kita ada 1 triliun ya. Pokoknya 1 triliun itu kita bagi. Jadi jangan mengatakan pancing di Pentekom itu ada masyarakat atau orang-orang yang lain. Nah, 1 triliun itu 350 miliar lah habis di bidang pendidikan.
itu untuk biaya pendidikan. 150 miliar lah habis deh bidang kesehatan. 150 miliar ditambah untuk gaji pegawai PNS yang lain-lainnya. Sudah tuh untuk dana desa 70 miliar. Tambah untuk DPRD itu kalau dana PT-nya dong, dapat gajinya dong, ada habisnya 50 miliar. Untuk pegawai, untuk dinas-dinas mah tinggal PT itu 100 miliar, 150 miliar. Nah, sedangkan Damasraya mempunyai OP ratio 61 jorong, 52 nagari, saboleh kecamatan. Bisa dah kita bangun dengan PT 1 miliar tuh? Ya. Nah, aspal 1 kilo tuh berapa PT ya? 2,5 miliar. Kalau mau beli aspal kita 1 kilo tuh PT 2,5 miliar. Kalau beli jembatan, kalau panjangnya 20 meter atau 25 meter itu anggarannya 8 miliar. Nah, jadi dah ketek PT lo banyak PT ya. Nah, dengan PT dado tuh apa cara kita? Caranya minta ke Pak Presiden dan para menterinya. Nah, kini kita bangun rumah sakit yang di Sungai Dare itu yang terbengkalai itu. Kini PT-nya lah masuk ke situ 78 miliar selama 4 tahun. Kita masih butuh PT kini 150 miliar le. Untuk apa PT 150 miliar tuh? Nah, dokter spesialis kita lah 25 orang banyak. Ada dokter jantung, dokter paru, dokter saraf, dokter penyakit dalam, nah, dokter mata. Satu dokter tuh minta PT kamu 30 miliar, 20 miliar, 50 miliar, 10 miliar. Kini kok yang kita butuhkan adalah fasilitasnya, tompek, bau itu yang akan kita buat dulu. Kalau dado, dokter tuh dado, ala-ala tuh jago kan diubek. Makanya kesehatan tuh yang terutama adalah fasilitasnya. Kini Damasraya lado 2 rumah sakit, 5 bonus puskesmas, melebihi jumlah dari kecamatan kita. Yang aturannya 1 kecamatan itu 1 puskesmas. Kini lado 2 puskesmas dalam 1 kecamatan. Nah, kini Bapak Ibu yang hormati, kita perlu pembangunan itu tujuannya untuk bagaimana masyarakat kita akan dapat pelayanan yang baik. Insya Allah nanti jika diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2023 paling lambat warga Damasraya tidak lagi dirujuk ke M Jamil, seluruhnya di Damasraya kita ubek saja. Nah, jadi makanya perlu bayangkan, nah, dokter spesialis tua 50 juta gaji sebulan bagi otocie. Kalau udah maju nah coba lah kalau bupati tidak pandai-pandai, aku sana tongku mah lagi sih mah jahit gue deh nyamak gue gawak tak pandai jahit dah. Makanya seluruh komunikasi itu dijago. Pemerintah itu tidak hanya dengan masyarakat, tetapi dengan dokter, dengan PNS, dengan DPRD, sampai juga presiden. Kalau kita hubungan kita udah baik, kita udah dapat bantuan. Kalau ngambil pitina dulu gampang gitu. Nah, itu kini yang mau bangun kini Masjid Agung Islamic Center tuh. Masjid Agung itu tanahnya diagi di Pak Presiden. Pak Presiden bagi tanah tuh 6 hektar, PT 52 miliar. Kalau kita boleh ada PT kita lah. Tanah diagi di Pak Presiden, masjidnya kita buat dengan anggaran 103 miliar, dibayu selama 3 tahun. Itu tanda dapat PT gitu. 3 tahun kita bayunya, kini masih hutangnya lah. 2021 Pak. Jadi makanya masjid itu kita lanjutkan untuk pengembangan pusat dakwah nanti dan akan menampung 13.000 jemaah, dan itu pusat pengembangan dakwah dan untuk pusat manasik haji nanti di tingkat Kabupaten Damasraya. Jadi mosoji itu apa buat di sebelah masjid itu nanti akan kita bangun nanti rumah gadang terbesar di Sumatera Barat. Itu menandakan adat Basani Sarak Basani kita pula. Anak-anak muda kita untuk supaya kita tidak meninggalkan adat budaya kita buat itu. Dan kemudian nanti
untuk belajar agama itu masuk di kadang-kadang tuh. Dan ada alasan kita bisa baik ke Pasir Pangarayan deh. Nah kadang minta piti kamu untuk beli minyak, beli minyak ke mana? Nak ke Pasir Pangarayan, nak cari masjid. Habis itu tak jauh-jauh ke masjid itu ada. Nah itu akan kita lanjutkan. Dan kemudian kalau negeri nak maju, yang harus kita siapkan itu adalah pembangunan dasar. Salah satu apa? Listrik. Nah di Sungai Rumbai kini lah ada namanya gardu induk. 10 tahun kemudian kita tidak akan kekurangan listrik lah. Nah listrik kita lah banyak, bisa akan masuk nanti perusahaan-perusahaan besar yang akan menerima anak-anak itu untuk bekerja. Kalau orang nak buat hotel, nak buat mall, nak buat pabrik, pasti yang ditanya itu adalah listrik. Kalau 3 kali sehari mati listrik, tak omong apa urusan berapa lah. Nah alhamdulillah kini listrik lah maksimal, dan itu akan menambahkan dompet tenaga kerja di awak, di sudah anak-anak awak. Jadi yang mau sampaikan kepada bunda-bunda ini apa? Kita kok berpikir untuk 10 tahun kamu kok, tak pikirkan untuk 3 hari kamu kok lah. Asapun nama mikun anak cucu kamu akan kalau tak kita. Nah, jadi ulang ya. Jadi yang akan kita bangun itu adalah untuk nanti Damasraya akan bisa mandiri sesuai visi misi kita menuju Damasraya maju mandiri dan berbudaya. Akan kita siapkan tompel-tompelnya. Kinilah kita bangun di Gunung Medan itu tompelnya yaitu IKM logam yang akan menampung 200 karyawan yang akan membuat apa peralatan onderdil mulai dari oto, alat berat sampai alsitan, itulah ada di Damasraya. Dan itu satu-satunya di Pulau Sumatera dengan anggaran 46 miliar, dan alhamdulillah telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian. Dan itu nanti akan menjadi cikal bakal kita untuk bagaimana anak-anak kita nanti kemudian bisa menikmati hasil dari pemekaran Kabupaten Damasraya. Nah, Bu, ganti-gantian Bu. Nah, ini aku datang ke Padukuan. Kita ada 2 calon yang maju. Nah, kini Ambo didampingi oleh Datuk Labuan di Pulau Punjung. Itu namanya Lare Batanghari. Nah, di Lare Batanghari itu Datuk Labuan yang maju sebagai calon wakil bupati kita. Kita kok di Lare mana kok? Lare mana? Lare Sie. Nah, kita perwakilan dari Lare Sie dan wakil kita di Lare Batanghari itu. Besok kok banyak soal di situ perlu risiko malu kok. Kita maju untuk membangun Damasraya. PR kita banyak, itu jembatan sekecil jalan lah. Tadi yang disampaikan di datuk-datuk kita untuk lagi sieko jatah kita membangun leh. Nah, makanya alhamdulillah Pak Presiden lah bagi bantuan ke kita. Kini kita dapat cilai jalan akses dari Kecamatan Padang Lawe menuju Kabupaten Kuansing menuju Indragiri Hulu, masuk ke tol Trans Sumatera. Insya Allah dari Padukuan besok 5 boleh jam kita lah tiba di Jakarta. Nah, dan oke besok ke Jakarta lah. Nah, kita lanjut ke Poda. Makanya kalau semakin banyak akses masuk ke daerah kita, semakin acak negeri kita. Kalau kita orang Padukuna sikonya tidak akan maju gitu. Makanya kita harus membuka diri bagaimana nanti untuk kemajuan negeri kita kok kita lah yang membuat bersama. Jadi Amo minta kepada kita yang hadir khusus di negeri Padukuan, di Kampung Tua, di Kota, minta Amo tanggal 9 kita ke TPS pilih nomor berapa? Kalau nomor lain OB-nya beko aja sampai nanti tiba ke TPS lah. Alasan pagi Amo tolongku kepasangku. Nah, jadi tanggal 9 dah ya po deh.
Nah, yalah mantap ya. Nah, jadi kini pertemuanku kamu dari tadi di Blok D Sumbo Padang Tengah, ini di Padukuhan. Jadi yang mau mohon untuk di bidang pendidikan dari tahun 2007 boleh, dari tahun 2007 boleh TK negeri, SD negeri, SMP negeri kan lah gratis sekolah dah. Nah, lah gratis sekolah itu, dan kemudian di tahun 2021 lah kamu masukkan ke program kita untuk anak-anak kita yang masuk TK negeri, SD negeri, SMP negeri, baju seragamnya lah digratiskan oleh pemerintah daerah. Nah, besok kan kita ketika laki itu beli baju seragam dah. Kalau ada simpan. Nah, yang kemudian alhamdulillah kita dengan Rektor Unan telah menambah 3 fakultas Unan di Damasraya. Pertama Fakultas Ekonomi, Hukum dan Teknologi Informasi. Dan itu adalah hasil MOU AMO. 30% warga Damasraya yang mau masuk Unan itu diprioritaskan masuk jalur mandiri. Nah, makanya Unan itu kita tarik kemari supaya nanti adik-adik kita yang mau masuk kuliah tidak jauh-jauh kepada Unan lah dari Damasraya. Nah, makanya perlu kita sikapi secara bersama supaya nanti untuk kemajuan negeri kita, mengelola sumber daya alam kita harus mempunyai sumber daya manusia yang kuat. Nah, kini kita bersyukur kepada Allah, apa yang telah kita dapatkan harus kita syukurin nikmat yang telah dapat bersama-sama. Jangan kufur nikmat kita. Nyo yang banyak, nyo yang tahu tapi pura tak tahu lah. Nah, jadi makanya kita perlu kita sikapi bersama. Ambo mohon tanggal 9 itu kita ke TPS pilih nomor berapa? Nah, gak paham tak? Jadi kini Ambo minta semangat kepada kita bersama dengan adanya pilkada kini. Ambo cuti sampai tanggal 5 Desember. Nah, tanggal 6 Desember mau masuk kantor, tanggal 9 masuk pemilihan bupati. Jadi mau mohon tolong dikawal di anak-anak milenial, TPS, dan kita lihatkan pesta demokrasi yang berintegritas yang akan menjadikan percontohan di tingkat nasional. Kini pilkada kini ada penilaian khusus oleh presiden dan para menteri. Pertama tingkat keamanannya, yang kedua keberhasilannya dalam demokrasi berintegritas. Ambo minta Iko Damasraya akan menjadi contoh di tingkat nasional nantinya. Mohon Ambo kerjasama kita yang baik pun dari Nini Mama dan seluruh yang hadir. Dan kini saatnya kita melanjutkan pembangunan Damasraya secara berkelanjutan. Jadi mohon Ambo dengan secara hormat kepada kita yang hadir. Dan kita yang hadir itu tidak cukup soho kita dah. Nah, menjadi bupati harus mencari suara 75.000 suara. Nah, padukuan kau apa pemilihnya? Hah? 1.000. Ini dapat suara 800 di bos kosong. Hah? Insyaallah. Nah, berdoa kita kepada Allah. Kalau dapat kita menang atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lo sadu meminta 1.800 mintanya. Nah, karena aku pencari suara 75.000. Karena pemilih Damasraya itu 145.000. Kalau ada 80% yang hadir total se-Damasraya, berarti 160.000. Maka kita harus cari suara 75.000 suara. Jadi siap anak muda, anak milenial mengawal kotak suara? Nah, maka ini kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita sadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kemenangan kita atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah yang dapat aku sampaikan. Amo yel celo. Kalau aku sampaikan SR Labuan, jawabannya menang. Siap? SR Labuan. Pak, SR Labuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.